Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dini. Jadi hari ini kita sudah masuk ke kelas 6 lagi ya. Selamat datang untuk kamu, para kelas 6 yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1. Tema 1 ini judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, untuk pertemuan hari ini, judulnya adalah Perkembangbiakan pada Tumbuhan. Jadi selain hewan dan juga manusia, tumbuhan juga berkembang biak ya. Kalau misalnya manusia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan, lalu kalau hewan itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang bertelur melahirkan. Nah, kira-kira tumbuhan ini berkembang biaknya dengan cara apa ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa kita bagi ke dalam 2 bagian. Ada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin, terus ada juga tumbuhan yang berkembang biaknya dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Nah, gimana Bu biar nggak ketuker? Kamu ingat aja kalau gen, ya, kalau ada gen berarti dia kawin. Gen halilintar gitu ya, berarti kawin. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi kita akan membahas tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau dengan cara kawin. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Makanya, kalau perkembangbiakan generatif ini biasanya di tumbuhan itu punya bunga. Nah, bunga lengkap seperti ini ya. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah serbuk sari dan kepala putik. Nah, yang mana sih Bu serbuk sari dan kepala putik? Kamu bisa lihat di sini. Ini yang pertama, yang paling atas ini namanya mahkota. Lalu di sini ada kepala putik. Di sini ada kepala sari. Ada benangnya, benang sari. Kemudian di sini juga ada bakal biji. Nah, ini adalah bakal terbentuknya biji. Lalu di sini ada kelopak. Kemudian ada dasar bunga. Dan yang terakhir di paling bawah adalah tangkai bunga. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang ya, bahwa perkembangbiakan secara generatif itu adalah tumbuhan yang berkembang biaknya itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, jadi kita lihat dulu nih bagaimana sih proses penyerbukan itu. Nah, yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, di sini ada kepala sari ya. Kepala sari ini ada serbuk-serbuknya. Serbuk-serbuk ini jatuh ke kepala putik atau ke sini. Nah, jadi jatuh. Kenapa Bu bisa jatuh? Ada faktor-faktor yang membuat serbuk ini jatuh. Yang pertama itu bisa karena angin, ya kan? Kalau angin goyang-goyang kan dia jadinya jatuh. Terus bisa juga disenggol manusia karena manusia. Bisa juga karena bantuan serangga. Jadi ada serangga yang hinggap menyebabkan serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Oke, setelah itu tadi kan serbuknya udah jatuh nih ya. Serbuk sari itu namanya sel kelamin jantan atau spermatozoid. Sedangkan putik ini namanya sel telur atau sel kelamin betina, ya. Jadi Ibu ulangi, kalau serbuk sari, sari-sari ini adalah jantan atau spermatozoid. Kalau putik ini namanya sel kelamin betina atau sel telur. Jadi yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Lalu tadi masuk ya, serbuk sari itu masuk, kemudian mereka melebur. Nah, makanya jadi terjadi peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Meleburlah mereka di sini, kemudian terjadi proses sehingga nanti menghasilkan zigot. Pertama zigot dulu, kemudian berkembang menjadi biji. Nah, kemudian akhirnya dia menjadi buah. Nah, itu dia ya cara penyerbukannya. Lalu
Di sini ada contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin atau melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Di sini ada kembang sepatu ya. Terus di sini ini buah jambu. Jadi sebelum buah itu prosesnya bunga dulu ya. Penyerbukan dulu baru nanti dia berkembang menjadi buah. Ada jagung, tumbuhan jagung ya, terus tumbuhan padi, tumbuhan rambutan, dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang berkembang secara generatif lainnya. Nah, ternyata penyerbukan itu ada macam-macam, ya. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan juga ada penyerbukan bastar. Nah, kalau penyerbukan sendiri itu gimana sih, Bu? Kalau penyerbukan sendiri, serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik di satu bunga ya, di bunga yang sama, di bunga ini gitu, satu bunga. Tapi kalau misalnya penyerbukan tetangga, itu serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik berbeda bunga, tapi masih satu tumbuhan, ya. Dia bunganya beda tapi masih satu tumbuhan, gitu. Itu penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang, dia serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik, beda tumbuhan, tapi tumbuhannya itu masih satu jenis, ya. Misalnya, ini tumbuhan kembang sepatu dengan kembang sepatu lainnya, tapi beda tanaman gitu ya. Jadi ini jatuh ke sini. Serbuk sari yang ini jatuh ke sini, ke kepala putik ini, atau serbuk sari yang ini jatuh ke sini. Itu namanya penyerbukan silang. Ada satu lagi namanya penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan bastar, dia serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putik, tapi dia beda bunga, beda tumbuhan, beda bunga, beda jenis. Itu namanya penyerbukan bastar ya. Nah, itu perkembangbiakan secara generatif ya. Ingat ya, generatif kawin, terus dia juga punya bunga, dan prosesnya itu penyerbukan dan pembuahan.